'cause I'm just a play date to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diko Yonda Azrim dari NIM B10019385. Saya Vira Pratika Junior Marwandi dengan NIM B10019399. Saya Cakrawala Manabil dengan NIM B119382. Saya Muhammad Rafian Takbar dengan NIM B10019398. Kami berempat dari mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual kelas K akan menjawab 10 pertanyaan yang diberikan oleh Pak Ageng atas ujian tengah semester. Soal nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ciptaan berdasarkan hukum di Indonesia dan di mana pengaturannya. Buka kurung menjelaskan mulai dari adanya undang-undang tentang hak cipta di Indonesia hingga UU yang terakhir tutup kurung. Jawaban nomor 1 adalah hak cipta atau ciptaan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indonesia mengalami banyak perubahan dalam undang-undang mengenai hak cipta. Sejak UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta, UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan UU 6 Tahun 1982 tentang hak cipta, UU Nomor 12 Tahun 1987 tentang perubahan UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan UU 6 Tahun 1982 tentang hak cipta, kemudian dicabut dan diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 1982 tentang hak cipta, dan terakhir hingga saat sekarang ini adalah UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Pengaturan hak cipta didasarkan atas adanya TRIPS Agreement, yaitu suatu kerangka penegak hukum hak cipta di mana mencakup kewajiban minimum negara anggotanya untuk menyediakan beberapa hal, diantaranya standar minimum prosedur penegakan hak intelektual yang efektif, administrasi perkara perdata dan pidana, batas-batasan dan prosedur pidana. Soal nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ciptaan. Jawaban nomor 2 adalah ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Soal nomor 3. Jelaskan ruang lingkup dan ciptaan. Jawaban nomor 3 adalah hak cipta memiliki ruang lingkup yang berbeda dengan hak-hak lainnya, yang termasuk di dalam hak atas kekayaan intelektual. Di dalam pembahasan mengenai ruang lingkup hak cipta ini, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Pertanyaan nomor 4, jelaskan tentang yang dimaksud dengan cipta yang tidak ada hak ciptanya. Merujuk pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta yang berbunyi, yang pertama, jika suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan, negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya. Yang kedua, jika suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya,
Penerbit memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya. Yang ketiga, jika suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya dan atau penerbitnya, negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya. Dari ketentuan pasal tersebut, jelas bahwa negara akan menjadi pemegang hak cipta dalam hal cipta tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan. Yang kedua, ciptaan telah diterbitkan namun tidak diketahui penciptanya dan atau penerbitnya. Pertanyaan nomor 5, siapa yang disebut sebagai pencipta? Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 adalah pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Jadi dapat disimpulkan yang disebut sebagai pencipta adalah seseorang atau suatu kelompok yang bisa menghasilkan suatu karya ciptaannya sendiri oleh seseorang atau beberapa orang. Pertanyaan nomor 6, apa yang dimaksud dengan hak ekonomi dan hak moral dalam hak cipta? Sebutkan contohnya. Di Indonesia juga mengenal konsep hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Mengandung hak ekonomi berarti hak cipta mempunyai nilai ekonomis dan dapat dieksploitasi. Hak ekonomis tersebut merupakan hak untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu hak cipta. Contohnya, produser rekaman lagu yang mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan lagu dan menjualnya. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku seni rekaman siaran yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak moral yang bersifat manunggal antara ciptaan dan diri pencipta atau dapat juga dikatakan integritas dari si pencipta. Hak moral suatu hak cipta dapat mencakup hak untuk mencantumkan nama pencipta dalam ciptaannya dan hak untuk mengubah judul dan isi ciptaan. Hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan sehingga hak moral selalu terintegrasi dengan penciptanya. Contohnya, jika diadaptasi ciptaan mereka melanggar norma yang berlaku, biasanya didefinisikan sebagai distorsi atau mutilasi dari ciptaan atau tindakan yang merugikan kehormatan atau reputasi dari pencipta. Nomor 7, jelaskan masa berlaku dari hak cipta berdasarkan peraturan terakhir di Indonesia. Hak cipta atas ciptaan berupa karya seni terhadap berlaku 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui dipegang oleh negara berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman. Masa berlaku perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dilakukan pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal pengumuman bagian yang terakhir. Dalam menentukan masa berlaku perlindungan hak cipta dan atas ciptaan yang terdiri atas 2 jilid atau lebih yang dilakukan pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid ciptaan dianggap sebagai ciptaan tersendiri. Nomor 8, apa yang dimaksud dengan hak atas merek, di mana pengaturannya? Atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Pengaturan adalah Undang-Undang 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis mencabut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Nomor 9, jelaskan apa yang dimaksud dengan indikasi geografis dan sebutkan contohnya. Indikasi geografis adalah bagian dari kekayaan intelektual yang merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis tersebut, faktor alam, faktor manusia, dan kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan produk yang dihasilkan. Sebagai contoh, dalam faktor alam, kopi Arabica Jawa yang ditanam di atas 900 mdpl memiliki ciri khas beraroma tembakau karena ditanam di antara tanaman tembakau di lereng Sidoarjo, Sumbing, Temanggung. Selanjutnya, faktor manusia. Maksud dari faktor manusia adalah faktor yang berisi teknis, contoh teknis penemuan sutra dan teknis mengukir Mabler Jepara. Selanjutnya, kombinasi dari faktor alam dan manusia. Sebagai contoh, kualitas bandeng asap dari Jawa Timur yang memiliki ciri khas dan aroma yang khas. Bandeng asap ini tidak berbau lumpur seperti ikan bandeng pada umumnya.
Hal tersebut bisa terjadi terlepas dari faktor alam di mana hal ini dipengaruhi oleh kualitas air dan pH tanah. Lokasi di mana ikan bandeng dibudidayakan. Nomor 10, jelaskan persyaratan substansif dari pendaftaran merek. Permohonan pendaftaran merek terdiri dari 2 langkah. Yang pertama, dengan mengisi formulir permohonan yang memuat tanggal, bulan, tahun permohonan. Selanjutnya, nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon, nama lengkap dan alamat kuasa apabila pemohon diajukan melalui kuasa, serta warna-warna apabila merek yang dipermohonkan pendaftar menggunakan unsur-unsur warna. Selanjutnya, nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Selanjutnya dengan langkah kedua, surat permohonan terdaftar merek dilampirkan dengan fotokopi KTP, fotokopi akte pendiri badan hukum yang telah disahkan oleh notaris, fotokopi peraturan pemilik, surat kuasa, tanda bayar biaya permohonan, 10 helai etiket merek. Selanjutnya yang terakhir, surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya. Sekian dari kami. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sekalian itu milik manusia, kelebihan itu milik yang di atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.